Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menikmati akhir pekan ini, long weekend ya, karena sebagian dari saudara-saudara kita ini kan sedang merayakan Hari Raya Waisak. Dan bukan hanya eh, saudara-saudara kita yang merayakan Hari Waisak, kelihatannya Pak Jokowi itu juga memanfaatkan libur Waisak ini untuk berkumpul dengan keluarganya bersama dengan anak cucunya itu, dan yang dipilih untuk sebagai destinasi liburan adalah kota Yogyakarta. Jadi Presiden Jokowi itu saat ini sedang ada di Gedung Agung ya. Gedung Agung ini istana kepresidenan di Jogja. Tetapi tentu saja orang banyak mengkait-kaitan kepergian Pak Jokowi itu maksud saya kepergian Pak Jokowi ke Jogja itu dengan Rakernas PDIP yang hari ini, hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Apakah ini merupakan upaya dari Jokowi menghindari atau yang di waktu itu disebutkan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Jarod Saiful Hidayat, kan Pak Jokowi itu juga dengan Wapres Ma'ruf Amin juga tidak diundang pada acara kali ini, pada acara Rakernas ya. Dan katanya karena beliau itu sangat sibuk dan menyibukkan diri. Nah, kalimat yang menyibukkan diri inilah tampaknya yang ditujukan pada Pak Jokowi ya. Apakah ini keberadaan di Jogja ini bagian dari upaya menyibukkan diri sehingga ada alasan yang cukup kuat untuk tidak hadir pada Rakernas PDIP? Ya, saya kira sebenarnya nggak tepat juga kalau kemudian tidak hadir ya. Ya memang tidak diundang tepatnya begitu ya. Tapi kalau soal menyibukkan diri, nah ini yang menarik karena kalau kita lihat jadwal dari Pak Jokowi di Jogja itu seperti keterangan dari istana ya, jadwalnya bersifat private, artinya pribadi, nggak dipublikasikan apa kegiatannya. Tetapi tetap saja Pak Jokowi dapat standar pengamanan sebagai seorang presiden. Dan kalau dilihat jadwalnya kemarin Pak Jokowi itu hari eh, Kamis itu sempat menjemput anak cucunya dari Solo, Pak Jokowi kita di Solo, dan hari ini akan ada berada di Yogyakarta, Gedung Agung. Belum ketahui ya apakah kegiatannya. Tapi biasanya Pak Jokowi kalau dalam kegiatan-kegiatan semacam ini memanfaatkannya untuk mengunjungi tempat-tempat yang umum seperti misalnya mall dan sebagainya gitu, dan bertukar sapa dan menyapa dengan warga, dan nanti biasanya hal-hal macam ini muncul euforia gitu ya, dan ini kan nanti jadi justifikasi dari beberapa lembaga survei menyebutkan bahwa tingkat penerimaan atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu masih sangat tinggi, di atas 80%, bahkan sampai 90%. Nah, tetapi orang tentu tidak bisa melepaskan dari kasus perseteruan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, karena eh, tidak biasanya tuh Pak Jokowi itu tidak hadir dalam acara-acara atau momen-momen penting PDIP, karena bagaimanapun beliau ini selain sebagai presiden tapi kan juga petugas partai dari PDIP. Nah, tapi kita sudah menyaksikan beberapa kali Pak Jokowi itu tidak hadir pada kegiatan-kegiatan penting dan resmi dari PDIP. Misalnya yang sangat mencolok ketika kemarin ulang tahun PDIP pada bulan Januari itu, Pak Jokowi itu juga tidak hadir, dan pada waktu itu Pak Jokowi justru memilih melakukan kunjungan kerja ke Filipina dan juga beberapa negara di ASEAN lainnya ya. Dan ini pun juga dilihat supaya ya semacam apa ya, semacam upaya menghindar juga, karena tidak elok kalau Pak Jokowi ada di Indonesia tetapi kemudian tidak hadir dalam acara yang penting itu, acara ulang tahun PDIP. Tetapi sekarang kelihatannya Pak Jokowi nggak perlu menghindar jauh-jauh dan tetap ada berada di Indonesia, dan acaranya juga acara keluarga. Ini kelihatannya mungkin Pak Jokowi juga tidak perlu lagi terlalu menutup-nutupi bahwa hubungannya dengan PDIP itu memang sudah renggang,
Karena ya pada Pilpres kemarin itu harus dilihat bahwa Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu head to head dalam mengusung, calon presiden yang berbeda. Ibu Megawati, mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, sementara Pak, Jokowi sebagai kader partai mengusung, Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan putranya Gibran Rakabuming. Jadi itulah saya kira yang kemudian melatar belakangi mengapa kemudian, Jokowi itu sudah tidak pernah terlihat hadir lagi dalam acara-acara resmi dari PDIP dan juga tidak diundang karena dalam rakernas kali ini, Jokowi itu tidak diundang. Dan kalau kita menyimak dari pernyataan para pimpinan PDIP memang dalam rakernas kali ini, PDIP kelihatannya akan menyampaikan satu pengumuman penting, sikap penting terhadap bagaimana posisi mereka terhadap pemerintahannya Prabowo Gibran. Kan selama ini, terutama pasca, putusan MK itu ada upaya-upaya untuk terus mempertemukan Ibu Megawati dengan Prabowo, tetapi hasilnya sampai sekarang itu, tidak terwujud juga pertemuan itu. Bahkan banyak yang menyimpulkan bahwa sebenarnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu, bahkan, Megawati dengan Prabowo pun sudah game over gitu, jadi tidak bisa diperbaiki. Jadi kira-kira nantinya, kalau dalam pidato pembukaan siang ini ya, yang rencananya dilaksanakan pukul 1.45 waktu Indonesia bagian barat, kita mungkin bisa menyimak, pernyataan resmi dari, Megawati. Seperti apa, posisi partai pada pemerintahan, Prabowo Gibran. Itu yang sekarang ini paling banyak ditunggu-tunggu. Karena, posisi PDIP itu, tidak hanya penting, bagi, internal PDIP, tapi juga penting bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Kalau kemudian, PDIP itu akhirnya, memutuskan bergabung dalam pemerintahan, Prabowo Gibran, ya sesungguhnya, demokrasi di Indonesia itu sudah selesai, sudah masuk betul-betul meminjam istilah, yang pernah ditulis oleh Ibu Megawati itu betul-betul sudah masuk ke dalam kegelapan demokrasi. Kenapa? Karena praktis kalau kemudian PDIP itu juga masuk dalam kabinet, ya, fungsi DPR itu sudah tidak berguna lagi. Karena DPR, itu fungsinya 3 ya, pembentukan legislasi, kemudian, fungsi budget, dan juga fungsi pengawasan. Jadi, fungsi yang saya kira salah satu fitur yang juga sangat penting ya ini soal pengawasan dipastikan itu tidak akan, dimiliki lagi oleh, DPR karena semua partai yang ada di parlemen itu, kecuali mungkin menyisakan PKS, kita tidak tahu apakah juga PKS juga akan ditarik semuanya begitu, masuk ke pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada fungsi kontrol lagi. Demikian juga soal pembentukan legislasi. Jadi semua undang-undang, apapun yang diinginkan oleh pemerintah, termasuk undang-undang titipan dari para, oligarki dan kepentingan bisnis yang masuk lewat pemerintah itu akan disetujui oleh DPR dan itu kan praktek semacam itu sudah terjadi pada pemerintahan, Jokowi terutama pada, jilid 2 ya. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, apapun undang-undang yang, bersifat liberalisasi, terhadap, berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara ini semua bisa digolkan karena pada waktu itu ya posisinya, eee, Jokowi itu menguasai sepenuhnya DPR karena di situ PDIP juga ada dalam gerbong, pemerintah. Pada waktu itu hanya menyisakan, Demokrat dan, PKS. Ya itu sebenarnya sudah ya itu sebenarnya hanya, oposisi ala-ala karena suara mereka kalau toh mereka fight sampai akhir pun tidak ada gunanya. Nah kali ini kalau sampai kemudian Pak Prabowo itu berhasil menarik, PDIP masuk dalam, gerbong pemerintah, ya artinya sebenarnya demokrasi itu sudah selesai. Kalau kita menghitung-hitung sekarang ini ya, semua partai politik itu kan semua kekuatan parpol sudah ada di kubu pemerintah. Jadi yang asli ini ya pendukung yang asli berarti paslon 2 yang ada di parlemen kan, selain Gerindra, Golkar, kemudian, Partai Amanat Nasional dan Demokrat. Dan belakangan sekarang ditambah lagi, dengan Nasdem dan, Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi dari 8 partai yang lolos di parlemen itu tinggal tersisa, PKS dan, PDIP.
PKS itu kali ini perolehan kursinya meningkat ya menjadi 58 kursi, sementara PDIP itu justru turun dari semula 128 kursi pada pemilu 2019-2024. Sekarang ini mereka hanya memiliki 110 kursi. Tapi tetap saja PDIP itu menjadi partai terbesar di parlemen. Jadi kalau kita jumlahkan kursi yang ada antara PKS dan PDIP itu hanya 168 kursi dari 580 kursi sekarang itu ya. Ini total ya tinggal berapa persen itu, tinggal sekitar 18, sekian persen ya, 18,8% kalau tidak salah. Dan kemudian partai pemerintah itu sekarang sudah menguasai 81,2%. Jadi ya sudah selesai. Jadi apapun putusannya akan selesai. Nah, dan kemudian PKS itu berhasil ditarik oleh Prabowo Gibran masuk ke dalam kabinet, ya artinya tersisa PDIP yang di luar pemerintahan. Tetapi kalau PDIP ini masih oke karena kita lihat semangat perlawanannya ya. Sekarang ini kita lihat semangat melawan dari PDIP itu masih cukup signifikan, dan saya kira kalau PDIP kemudian memutuskan dia berada di kubu oposisi, apakah dia bersama PKS atau dia sendirian, maka dukungan terhadap PDIP dari kalangan civil society pasti akan sangat besar. Karena bagaimanapun juga sekarang itu memang bedanya dengan pada pemerintahan yang lalu, pada pemerintahnya Jokowi, pada waktu itu parlemennya lumpuh, kemudian civil society-nya juga lumpuh. Tapi kali ini dipastikan bahwa oke, parlemennya itu dipastikan akan lemah karena semua ditarik ke kubu pemerintah, tetapi civil society itu sekarang itu sangat menguat. Bahkan kita tahu banyak sekali sekarang orang-orang, kelompok-kelompok yang tadinya menjadi pendukung diehard dari Jokowi itu kan sekarang berbalik arah. Dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dan sekarang terpilih menjadi wakil presiden, dan kemudian politik dinasti yang tampak sekarang sedang Jokowi mainkan itu, maka banyak sekali yang melakukan perlawanan. Bahkan dari tadinya yang pendukung-pendukung diehard itu kan sekarang mulai melawan Jokowi. Dan kekuatan-kekuatan ini saya kira sekarang menyatu dengan kelompok oposisi karena di mereka punya satu isu utama, yaitu yang sering disebut sebagai common enemy adalah Jokowi atau politik dinasti Jokowi. Jadi kendati sekarang ini parlemennya lemah, tapi mereka akan dapat dukungan yang sangat kuat dari civil society ini. Jadi semacam simbiosis mutualisme ya, karena PDIP katakanlah itu yang lemah, nanti dia di parlemen dia akan dapat dukungan dari civil society, sementara sebaliknya civil society ketika dia ingin menyalurkan aspirasi-aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat bisa memanfaatkan PDIP. Jadi sebenarnya kalau PDIP sekarang memilih posisi sebagai oposisi itu dalam jangka panjang, sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Nah, dalam waktu 5 tahun ke depan diperkirakan PDIP itu akan semakin kuat karena dukungan dari civil society semakin kuat. Begitu juga halnya kalau PKS itu kemudian tetap berada di luar kabinet bersama dengan PDIP, mereka juga pasti akan dapat dukungan yang cukup kuat karena kelompok-kelompok Islam yang kecewa dengan pemerintahan sekarang itu ya tidak punya pilihan lain kecuali kemudian melabuhkan dukungannya kepada PKS. Ini menarik ini nanti kalau di kubu yang tersisa di parlemen itu ada PKS dan ada PDIP, karena kalau kita lihat secara spektrum ideologi ini kan bisa kita sebut yang satu di kiri luar, PDIP ini masuk kiri luar, sementara PKS di kanan luar. Tetapi saya kira untuk kepentingan politik mereka bisa bertemu di DPR. Nah, inilah saya kira arti penting dari Rakernas PDIP kali ini, dan kenapa kemudian banyak sekali ditunggu-tunggu oleh bukan hanya pengamat di dalam dan luar negeri, juga media dalam dan luar negeri. Karena itu tadi, apakah kemudian PDIP itu betul-betul berani mengambil sikap yang tegas, memutus hubungan dengan rezim Jokowi, dan dengan begitu berarti juga memutus hubungan dengan rezimnya Prabowo Gibran, karena Prabowo kan bolak-balik menyatakan bahwa mereka itu tidak malu-malu, atau Prabowo sendiri mengaku tidak malu-malu, dia adalah tim dari Jokowi dan akan meneruskan semua program pemerintahan dari Jokowi. Nah, ini yang saya kira kita akan tunggu siang nanti, dan dari situ kita bisa
dapat bayangan bagaimana masa depan demokrasi Indonesia itu. Karena kalau, PDIP dan kemudian PKS bertahan di parlemen, kendati suara mereka atau jumlah, kursi mereka kecil, tetapi tetap saja ada saluran dari suara oposisi yang ada di parlemen. Tapi kalau salah satu dari mereka itu, akhirnya memutuskan bergabung dengan kabinet, misalnya siapa yang bergabung, apakah PKS atau PDIP, ya ini akan semakin lemah. Tetapi sekali lagi kalau PDIP sendirian yang memilih, tetap saja, DPR ini akan jadi rame ya. Nah inilah yang, jadi banyak pertanyaan orang kendati orang sampai pada kesimpulan Ibu Megawati tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri karena Ibu Megawati kan sudah menulis menulis artikel di Kompas yang cukup panjang, menjelaskan posisinya di situ dan menegaskan posisi sebagai amicus curiae, artinya dia menjadi pendukung pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk menghukum rezim, paslon 02 untuk menghukum, pasangan paslon 2 Prabowo Gibran yang melakukan pelanggaran etik berat dengan lolosnya, Gibran sebagai calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Orang kemudian bertanya-tanya, bagaimana nasib Jokowi? Nah, ini yang, masih, jadi juga pertanyaan besar. Apakah kemudian mimpi Jokowi misalnya seperti beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh PSI menjadi ketua gabungan partai-partai pendukung dari Prabowo Gibran, saya kira mimpi itu tidak terwujud dan kita lihat kan, Jokowi sedang berupaya misalnya, seperti diusulkan oleh, eee, Projo misalnya masuk ke Nasdem atau masuk ke PAN. Dan kemudian ada juga yang menduga kemungkinan Pak Jokowi itu akan menyusul menantunya, Bobi Nasution yang sudah lebih dulu, bergabung dengan Gerindra kendati dia di Sumatera Utara itu mendapat penugasan dari Partai Golkar menjadi, calon gubernur Sumatera Utara. Dan, soal ini, tentu akan beda ya kalau, Pak Jokowi itu bisa menjadi ketua dari gabungan partai-partai yang saya kira itu sudah tidak mungkin, dengan kalau dia hanya menjadi kader atau mendapat posisi penting lah di dalam, partai-partai yang disebut tadi, apakah Nasdem, apakah, PAN atau bahkan Gerindra gitu. Tetapi kelihatannya ada opsi lain kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Prabowo, kemungkinan besar Pak Jokowi itu akan, menjadi semacam penasehat lah bagi Pak Jokowi. Pak Prabowo mengambil contoh seperti mantan Perdana Menteri, Singapura Lee Kuan Yew yang ketika dia turun sebagai Perdana Menteri, kemudian dia menjadi menteri, mentor di sana. Nah ini mumpung, Pak Prabowo diberi keleluasaan oleh DPR untuk mengubah nomenklatur dari, kabinet ya, karena undang-undang tentang Kementerian Negara itu kan, sekarang ini sedang direvisi dan kemudian diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan, apakah kemudian juga dalam kabinetnya Pak, Prabowo itu nanti, Pak Jokowi itu masuk secara formal disebut sebagai menteri mentor atau mengadopsi, ya nomenklatur yang lama yang ada karena sesungguhnya kan di kepresidenan itu dulu ada One Team Press, kalau dulu ada, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian ada One Team Press, apakah tetap masuk dalam, struktur itu, seperti halnya ketika Pak Jokowi menempatkan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pembina dari BPIP ya. Nah kalau posisinya semacam itu, ya itu sebenarnya Jokowi sudah masuk kotak karena namanya One Team Press atau kemudian DPA pada waktu itu ya mereka boleh menyampaikan pendapatnya, mereka boleh menyampaikan nasihatnya, tetapi apakah itu dijalankan oleh presiden atau tidak, itu soal yang berbeda. Saya Ersun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.